Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Riko Yunansa dari jurusan Teknologi Pangan semester 6 dan saya kelompok 24 dan kelompok kami itu bernama Kaskara dan saya KKN di Kampung Cilaja RW 4 Desa Giri Mekar, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Nah, slide selanjutnya adalah ini sekilas tim saya gitu. Dan saya juga sebagai ketua di kelompok 24 ini. Dan ya bisa dilihat saja mungkin ya buat rekan-rekan yang melihat video saya ini. Mungkin langsung ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya itu saya akan menceritakan tentang kegiatan dan acara. Sebenarnya kegiatan dan acaranya itu sebenarnya banyak ya. Hanya saja ada beberapa gitu yang saya masukkan kategori kegiatan gitu. Seperti ada 7 ini, ada survei tempat lokasi KKN, survei dan kunjungan ke kebun kopi, kunjungan ke penggilingan sirih kopi, pembukaan KKN, posyandu, penyuluhan Tekaskara, lalu ikut kurban gitu ya di sana untuk membantu masyarakat di sana dan sosialisasi obat dan masker kopi serta penutupan KKN. Sebenarnya semua ini hanya sebagian gitu ya, karena kan memang acara di sana itu tidak sepenuhnya sesuai dengan tanggal tertentu gitu. Jadi kita sebelum tanggal 27 Juni kita sudah terjun langsung untuk membantu masyarakat gitu biar ya istilahnya itu terlihat aktif gitu di mata masyarakat. Slide selanjutnya. Nah, jadi setelah ngobrol dengan Pak RW, ternyata kita harus konfirmasi dulu ke desanya dulu katanya. Kenapa? Karena itu harus izin dulu ke desa karena biar kita tahu yang KKN di sini siapa gitu. Dan sebelumnya juga memang di tempat tersebut itu belum ada yang KKN gitu. Mungkin tahun 2017 itu atau 2018 terakhir untuk KKN-nya itu. Dan Algi Pari itu juga baru pertama kali KKN di daerah tersebut gitu. Nah, jadi setelah ngobrol dengan Pak RW gitu, kita ke kantor desa Giri Mekar dan disambut baik juga oleh mereka. Nah, setelah itu kita melakukan survei gitu. Setelah melakukan survei tempat, jadi memang kita tujuan awal kegiatan di sana itu kita melakukan pengenalan kelompok KKN gitu. Dan setelah pengenalan kelompok KKN, jadi kita perlu tempat-tempat yang penting bagi masyarakat. Contohnya seperti posyandu, kantor RW, masjid, dan para pejabat-pejabat pentingnya di sana gitu ya. Seperti Pak RT gitu, lalu kader-kadernya gitu. Lalu setelah itu kita kunjungan lagi ke setiap RT lagi untuk menanyakan apa sih masalah yang sedang dihadapi oleh mereka gitu. Dan pengalaman apa yang pernah terjadi gitu yang bisa membuat masyarakat itu trauma akan hal-hal berbau penjualan misalkan gitu ataupun hal-hal yang buruk di mata mereka ya. Lalu kita sudah mendapatkan hasil, ternyata ada hasilnya itu jadi memang ada kasusnya itu tentang penipuan kosmetik gitu ya. Jadi eh, harusnya itu gratis tapi malah bayar gitu. Nggak kosmetik aja ternyata obat juga iya. Karena memang obat juga dibilangnya
gratis, tapi setelah diperiksa malah bayar gitu. Jadi kita melakukan sosialisasinya atau pengadaan acaranya itu di bagian masker dan obat. Nah, setelah itu ada keluhan lain gitu, contohnya seperti, limbah kulit kopi gitu. Untuk slide selanjutnya itu, jadi kita melakukan kunjungan ke kebun kopi. Jadi ini emang, survei ke lokasi kebun kopi ini untuk panen kopi saja dan ngobrol para petani, terus selalu kita makan bersama dengan para petani, karena memang bertujuan kita itu untuk, mengabdi kepada masyarakat gitu. Dan kita juga menanyakan ya perihal tentang, kopi di sana gitu, kenapa harus, menanam kopi gitu kan. Dan ternyata memang waktu itu, wali kota itu mengadakan, apa ya, penanaman bibit kopi di kampung Ciladey tersebut gitu pada tahun 2009. Pertengahan, bukan pertengahan ya, awal Juli. Nah, awal Juli ini kita akan melakukan kunjungan ke pabrik penggilingan, yaitu pengupasan cari kopi gitu. Nah, pabrik ini itu, disebutnya biasanya untuk pabrik ceri gitu. Jadi memang di situ, eee, untuk pemanennya itu melalui ceri dulu gitu. Nah, jadi untuk pabrik ini dimulai itu pada malam hari, tidak bisa siang hari gitu. Karena memang, pada jam-jam tertentu itu atau malam tertentu memang harus digiling atau enggak dikupas gitu cerinya agar tidak, lembab, cerinya itu. Nah, jadi cerinya itu memang dibeli dari para petani yang ada di Gunung Sinanglaya. Jadi, pabrik ini tuh beli dari para petani yang menanam, eee, kopi gitu. Lalu, setelah melihat proses dari semua kegiatan tadi, kegiatan penggilingan tadi, setelah menjadi green bean, kopinya itu akan direndam selama, 12 jam atau semalaman gitu ya, 1 malam gitu. Nah, di sini ada bagian produksinya, jadi memang produksinya itu bisa menghasilkan 1 malam itu sekitar bisa sampai 2 sampai 5 ton lebih, kurang lebih seperti itu waktu kami berbicara dengan pemiliknya sekaligus dengan Pak RW-nya juga. Dan memang, jenis-jenis atau produksi yang dihasilkan kopi itu banyak gitu, ada full wash, natural dan sebagainya gitu dan kebetulan kami waktu itu datang itu, tentang cara pengolahannya itu, full wash gitu. Nah, sebelum ini kopinya itu jadi di-roasting atau sudah jadi bubuk kopi ini memang biasanya itu, disimpan di gudang lalu eee, atau tidak disimpan gudang gitu ya, misalkan langsung sudah jadi roasting atau dibubuk jadi kopi, itu langsung dikirim ke luar pulau atau luar kota dan rencana ke depannya itu mau dikirim ke luar luar negeri gitu, contohnya seperti di Jepang gitu ya. Nah, jadi seperti itu untuk bagian kegiatan kunjungan ke pabrik. Lalu selanjutnya pada ya 10 Juni gitu ya, memang ini agak acak gitu ya untuk, kegiatan-kegiatannya. Nah, jadi pada 10 Juni ini kita melakukan pembukaan KKN. Jadi KKN ini pembukaan ini sangat diperlukan dikarenakan memang kita sudah terlalu lama gitu di sana, bahkan dari pihak-pihak masyarakat juga menanyakan, kapan KKN-nya gitu. Kapan dan bisa bantunya kapan gitu. Jadi kita memang perlu apa, kegiatan juga jadi pembukaan KKN itu dipercepat gitu, yang harusnya tanggal 27 Juni jadi 10 Juni gitu. Dan para masyarakat juga antusias pada kami juga, menyambut kami untuk KKN di kampung tersebut dan dari pihak-pihak tertentu juga menyambut kami dan itu membuat kami secara langsung, merasa senang gitu ya. Dan ini mungkin foto-foto bukti kita pembukaan KKN. Nah, lalu setelah itu tanggal 3 Juli kalau nggak salah itu ya, 3 Juli 2022,
kita melakukan penyuluhan tekad Skara. Sebelum melakukan penyuluhan, memang kita perlu, mempraktikkan cara pembuatan tehnya itu, gitu. Jadi memang memerlukan, banyak biaya, lalu modal, tenaga juga iya. Jadi ya mungkin bisa disebutkan, eee, untuk kesempurnaan acara kami gitu kan ya, untuk pembuatan tersebut itu. Nah, di sini kita mungkin bisa dilihat pada foto pertama di sebelah kiri tentang penyuluhan. Jadi, ini itu terbuat dari kulit kopi gitu, dan pembuatannya itu menggunakan, modern drying atau bisa dikatakan menggunakan oven gitu ya, karena kita mempunyai budget yang minim gitu. Nah, di penyuluhan ini kita memang dibagi, beberapa kelompok gitu, 3 kelompok. Karena kan, agar para masyarakat itu lebih mudah dan memahami kalau kami sedang menjelaskan tentang Tekaskara ini, mulai dari metodenya, mulai dari manfaatnya, lalu efek samping, dan dari jenis kopinya yang kita gunakan apa, dan sebagainya mungkin dijelaskan di situ ya. Bukan mungkin, tapi memang dijelaskan gitu. Nah, di sini mungkin foto keduanya ada produk yang dihasilkan. Nah, jadi produk yang dihasilkannya itu dari teh dari kulit kopi. Ya, ini mungkin sudah tahu ya, atau mungkin tidak, tahu bahwa kulit kopi ini bisa dijadikan teh gitu. Dari masyarakat juga masih belum tahu bahwa, kulit kopi ini bisa dijadikan teh gitu. Nah, dari kemasannya itu kita menggunakan tea bag atau kantong teh sebagai media penyimpanan teh kaskaranya, atau bisa digunakan dengan standing pouch gitu. Untuk kalau dalam kemasan tea bag biasanya itu kita, eee, masukkan itu dalam bentuk bubuk, sedangkan untuk standing pouch itu ya berbentuk seperti kulit gitu, kulit kering gitu ya. Dan untuk selanjutnya kita ini ada foto dari foto dari Kampung Cilaja. Jadi kita membantu masyarakat, membantu kurban gitu di masyarakat di Kampung Cilaja gitu. Dan ini mungkin saya tidak bisa menjelaskan detailnya, karena ya kita memang benar-benar pure membantu gitu. Jadi mungkin untuk selanjutnya, nah ini ada acara sosialisasi obat dan masker kopi serta penutupan gitu. Kenapa dibarengkan dengan penutupan gitu, jadi memang pada saat itu, kita itu harus menyesuaikan waktu para masyarakat dan menyesuaikan waktu dengan, ke depannya gitu. Jadi memang untuk hari-hari tertentu itu sampai seterusnya itu masyarakat itu mulai sibuk, entah itu dari hajatan, undangan dari, desa, lalu ya undangan-undangan lainnya gitu ya. Tapi masyarakat ini memang antusias gitu untuk melakukan, kegiatan yang kami adakan. Contohnya seperti sosialisasi obat dan masker kopi gitu. Dan pada porto pertama gitu, jadi sosialisasi ini memang, sudah saya bagi-bagikan, siapa pematerinya, siapa, lalu mempersiapkan bahan-bahan bakunya atau produk yang dihasilkannya seperti apa gitu. Dan agar para masyarakat lebih memahami, untuk pembuatan masker ini, kita memberikan pamflet istilahnya itu, agar masyarakat lebih mudah gitu untuk memahami dengan sendirinya gitu. Maksudnya ya kita sambil menjelaskan dan masyarakat juga sambil membaca gitu. Dan ini metode yang berbeda dengan penjualan TK Skara. Kalau TK Skara itu dibagi menjadi 3 orang, menjadi 3 kelompok, lalu kita terangkan, lalu untuk sosialisasi mungkin hanya satu orang yang menjelaskan, contoh seperti sosialisasi obat, dijelaskan oleh rekan dari farmasi bernama Dita, lalu untuk masker kopi dijelaskan oleh saudara Didit gitu ya, dari farmasi juga gitu. Nah ini memang, sedikit, antusias lebih ke manfaatnya saja gitu dalam sosialisasi ini ya. Nah, jadi di foto yang selanjutnya di sebelah kanan, jadi produk yang dihasilkan itu ini
sosialisasi obat dan masker kopi, yaitu masker kopi mawar atau makobar atau makowar gitu. Jadi memang komposisinya itu hanya kopi dan mawar saja. Jadi hanya situ saja karena memang manfaat kopi itu yang sudah bubuk ke wajah itu bisa menghaluskan dan lebih, sedikit memutihkan, atau merawat wajah kita gitu. Dan sebenarnya kami tidak ada kendala gitu untuk melakukan kegiatan tersebut gitu, hanya dari kaminya saja mungkin ada kendalanya gitu. Jadi mungkin ini, video yang bisa saya sampaikan untuk, memenuhi UAS Bioteknologi Pangan, dari kegiatan 1 sampai selesai gitu, sampai 17 Juli. Dan mohon maaf bila ada saya salah kata. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.